Satu persatu mimpi mulai dipertaruhkan. Di Bali, tak ada lagi istilah pemain bintang. Tak ada lagi jaminan pemain abroad pasti aman. Bahkan pemain keturunan pun belum tentu lolos. Karena mulai hari ini, John Hartman benar-benar menunjukkan siapa yang berkuasa. Dan yang bikin merinding, kabarnya sudah ada beberapa nama yang hampir pasti dicoret. Sebagian bahkan sudah digadang-gadang bakal jadi masa depan timnas Indonesia. Tapi sepak bola tidak pernah peduli dengan nama besar. Yang dipilih hanya mereka yang siap berperang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan tetap memakai lambang Garuda di dada? Dan siapa yang harus pulang membawa kekecewaan? Yang lebih mengejutkan lagi, di saat hampir semua pemain mulai tumbang kelelahan, ada satu sosok yang justru terlihat semakin kuat dari hari ke hari. Dialah Tom Haye. Apakah ini pertanda sang profesor akan menjadi otak permainan Indonesia di Piala AFF nanti? Atau justru masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan John Hartman? Kalau kalian fans Garuda sejati, siapkan mental kalian. Karena kabar terbaru dari Bali ini benar-benar bikin deg-degan. Selama hampir 2 pekan terakhir, pemusatan latihan timnas Indonesia berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Tidak ada latihan ringan. Tidak ada pemain yang diperlakukan istimewa. Semua dipaksa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Setiap hari intensitas latihan terus meningkat. Bahkan beberapa pemain terlihat langsung terduduk di pinggir lapangan setelah sesi latihan selesai. Wajah mereka menunjukkan satu hal. Latihan kali ini benar-benar di luar batas. Namun, di tengah semua pemain yang mulai kehabisan tenaga, Tom Haye justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Gelandang Almere City itu terlihat masih santai. Masih mampu berlari. Masih sanggup mengikuti seluruh menu latihan. Bahkan ekspresinya seolah berkata, "Tambah lagi." Pemandangan ini jelas membuat banyak pendukung Garuda terkejut. Karena kita semua masih ingat, di awal membela timnas Indonesia, Tom Haye seringkali hanya mampu bermain sekitar 1 jam sebelum akhirnya diganti. Sekarang, 90 menit, 120 menit, seolah bukan masalah lagi. Kalau perkembangan fisiknya memang sebesar ini, lawan-lawan Indonesia jelas harus mulai waspada. Karena Garuda akan memiliki jenderal lapangan tengah yang jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan kembali datang dari skuad Merah Putih. Cedera masih menjadi musuh utama. Setelah Mauro Zijostra harus menepi, Yance Sayuri juga dipastikan tidak bisa melanjutkan perjuangan. 2 kehilangan besar. 2 lubang yang harus segera ditutup. Untungnya, John Hartman masih memiliki stok pemain yang cukup banyak. Dan menariknya, pelatih asal Inggris tersebut masih membuka peluang memanggil pemain baru. Artinya, daftar skuad final benar-benar belum aman. Masih ada peluang kejutan. Masih ada kesempatan bagi pemain yang sebelumnya belum bergabung untuk tiba-tiba dipanggil. Dan nama pertama yang langsung muncul tentu saja Adam Alisson. Gelandang Persib Bandung itu memang masuk dalam daftar awal. Namun hingga sekarang belum ikut TC. Meski begitu, Adam sendiri mengaku selalu siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Mental seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan timnas. Tidak banyak bicara. Tidak menuntut. Begitu dipanggil, langsung datang. Masalah berikutnya ternyata bukan hanya soal cedera, tetapi juga soal izin klub. Inilah mimpi buruk yang sejak awal sudah diprediksi banyak orang. Karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Akibatnya, beberapa klub luar negeri tidak wajib melepas pemainnya. Luke Vickery menjadi salah satu korban situasi tersebut. Begitu juga Michael Bakker. Lalu Justin Hubner. Ketiganya berpotensi gagal memperkuat Garuda bukan karena kualitas, melainkan karena regulasi. Rasanya memang menyakitkan. Karena saat timnas sedang membutuhkan kekuatan terbaik,
justru aturan menjadi penghalang. Namun beginilah kenyataan sepak bola modern. Sementara itu, satu nama lain juga terus menjadi bahan perbincangan supporter. Rafael Struijk. Banyak yang mulai bertanya, kenapa Rafa belum terlihat? Apakah benar masih masuk rencana? Atau diam-diam sudah dicoret? Spekulasi semakin liar setelah interaksi Rafa dengan Egy Maulana Fikri di media sosial. Komentar sederhana mereka langsung memancing berbagai asumsi. Sebagian percaya Rafa hanya menunggu panggilan. Sebagian lagi yakin Hertman sedang menyimpan kejutan. Kalau melihat situasi sekarang, peluang Rafa sebenarnya masih terbuka. Terutama setelah beberapa pemain depan mengalami cedera. Pengalaman internasional yang dimilikinya jelas menjadi nilai tambah. Dan dalam turnamen seketat AFF, pengalaman seringkali lebih berharga daripada sekadar performa sesaat. Yang paling menarik justru bukan soal siapa yang datang, tetapi siapa yang akan pergi. Karena semakin dekat pengumuman skuad final, atmosfer persaingan semakin panas. Tidak ada pemain yang benar-benar aman. Setiap latihan bisa menjadi penentu. Satu kesalahan kecil bisa langsung menghapus mimpi bermain di Piala AFF. Disinilah mental seorang pemain benar-benar diuji. Bukan hanya soal teknik, bukan hanya soal fisik, tetapi keberanian menghadapi tekanan. Karena memakai lambang Garuda bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang luar biasa. Dan akhirnya, John Hertman kembali menegaskan target yang membuat seluruh supporter semakin bersemangat. Bukan untuk sekadar lolos grup. Bukan pula hanya mencari pengalaman. Targetnya hanya satu. Juara. Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki beban yang sangat besar. Karena sudah puluhan tahun, trofi AFF selalu menjadi mimpi yang belum berhasil diwujudkan. Kini, harapan itu kembali diletakkan di pundak 23 pemain terpilih. Penutup. Sekarang semuanya tinggal menunggu waktu. Siapa yang akan bertahan sampai peluit akhir seleksi berbunyi? Siapa yang harus mengubur mimpinya? Dan siapa yang akhirnya mendapat kehormatan mengenakan seragam Garuda di Piala AFF 2026? Satu hal yang pasti, mulai hari ini tidak ada lagi ruang untuk pemain yang setengah hati. Yang dibutuhkan hanyalah petarung. Pemain yang rela berlari sampai napas terakhir. Pemain yang siap berdarah demi merah putih. Karena bagi fans garis keras, tidak ada alasan. Tidak ada kompromi. Yang kami inginkan cuma satu. Bawa pulang trofi AFF ke Indonesia. Apapun caranya. Garuda tidak datang untuk menjadi penonton. Garuda datang untuk menguasai Asia Tenggara. Dan perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian mengira persaingan di timnas Indonesia hanya soal kualitas, kalian salah besar. Yang sedang dicari John Hertman bukan sekadar pemain dengan teknik terbaik. Yang dicari adalah pemain yang sanggup bertahan ketika tekanan datang dari segala arah. Karena saat Piala AFF dimulai nanti, tidak akan ada lagi kata masih adaptasi. Tidak ada lagi alasan belum nyetel. Yang ada hanya satu pertanyaan. Siapa yang benar-benar siap mati-matian demi lambang Garuda? Itulah sebabnya setiap sesi latihan sekarang terasa seperti pertandingan final. Tidak ada yang bermain setengah hati. Setiap duel dimenangkan dengan tenaga penuh. Setiap sprint dilakukan seolah menjadi kesempatan terakhir. Sebab semua pemain tahu, satu kesalahan kecil saja bisa mengubah nasib mereka. Hari ini masih latihan bersama. Besok, bisa saja namanya sudah tidak ada lagi dalam daftar. Inilah kerasnya persaingan di era John Hertman. Yang menarik, semakin lama pemusatan latihan berjalan, karakter permainan timnas Indonesia mulai terlihat. John Hertman tampaknya ingin membangun tim yang bukan hanya kuat menyerang, tetapi juga disiplin ketika kehilangan bola. Setiap pemain dituntut berani menekan lawan sejak lini depan. Tidak boleh ada pemain yang hanya menunggu. Semua harus bekerja. Semua harus berlari. Semua harus bertarung.
Filosofi seperti ini memang melelahkan. Tetapi kalau berhasil diterapkan, Indonesia bisa menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Di sisi lain, para rival tentu tidak tinggal diam. Vietnam terus mempersiapkan diri. Thailand datang dengan pengalaman sebagai Raja Asia Tenggara. Malaysia juga membawa ambisi besar. Bahkan beberapa negara sudah lebih dulu mengumumkan skuad final mereka. Sementara Indonesia masih terus menyeleksi. Banyak yang mulai mempertanyakan keputusan ini. Apakah John Hartman terlambat? Atau justru sedang menyimpan kejutan besar? Kalau melihat rekam jejaknya, kemungkinan kedua jauh lebih masuk akal. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang tidak suka memperlihatkan seluruh kartunya sebelum pertandingan dimulai. Ia lebih senang membuat lawan menebak-nebak. Dan bisa jadi, itulah yang sedang dilakukan sekarang. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Target menjadi juara bukan hanya datang dari pelatih, tetapi juga dari jutaan supporter. Tekanan kepada para pemain kali ini jauh lebih besar dibanding edisi sebelumnya. Karena publik merasa, inilah kesempatan emas Indonesia. Skuad semakin berkualitas. Pemain diaspora bertambah. Komposisi tim makin lengkap. Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Pertanyaan itu akan terus menghantui setiap pemainnya mengenakan seragam merah putih. Tetapi justru tekanan seperti inilah yang bisa melahirkan sejarah. Pemain hebat lahir karena tekanan. Tim juara terbentuk karena mampu melewati situasi sulit. Dan mungkin, skuad yang sedang ditempa di Bali inilah yang akan mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Bukan karena mereka sempurna, melainkan karena mereka berani berjuang sampai titik terakhir. Sekarang semuanya tinggal menunggu satu momen. Pengumuman resmi skuad final. Saat nama-nama itu dibacakan, akan ada pemain yang menangis karena bahagia. Namun akan ada juga yang harus menerima kenyataan pahit. Begitulah sepak bola. Kadang memberikan mimpi. Kadang juga memaksa seseorang menunda mimpinya. Tetapi bagi siapapun yang akhirnya terpilih, satu hal harus selalu diingat. Kalian bukan hanya membawa nama sendiri. Bukan hanya membawa nama klub. Melainkan membawa harapan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Dan bagi kami, para fans garis keras, kami tidak meminta kalian selalu menang. Kami hanya meminta satu hal. Bertarung tanpa rasa takut. Berjuang tanpa menyerah. Tinggalkan segalanya di lapangan. Kalau itu dilakukan, apapun hasilnya, kalian akan tetap pulang sebagai pejuang. Namun kalau trofi AFF benar-benar berhasil dibawa pulang, maka nama skuad ini akan dikenang sebagai generasi yang akhirnya mematahkan kutukan dan mengembalikan kejayaan Garuda di Asia Tenggara. Dan saat peluit pertama Piala AFF dibunyikan nanti, tidak ada lagi ruang untuk ragu.